Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku koordinator ahli waris dari almarhum Raden Mas Tumenggung Widodiningrat. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas kembali kasus sengketa tanah Sriwedari antara ahli waris dengan pemerintah Kota Surakarta, khususnya kepada gugatan yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta terhadap ahli waris almarhum Raden Mas Tumenggung Widodiningrat. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi, pelajaran, dan pemahaman terhadap seluruh ahli waris dari almarhum Raden Mas Tumenggung Widodiningrat dimanapun mereka berada, khususnya dan pada umumnya warga masyarakat Kota Solo, terutama yang ada beraktivitas di area Taman Sriwedari Surakarta. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi pemahaman yang tumpang tindih yang indikasinya itu memang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah Kota Surakarta untuk mengaburkan putusan hukum yang sebenarnya, sehingga bisa berdampak akhirnya ahli waris dibenturkan dengan masyarakat Kota Solo. Saya akan mulai dari gugatan perlawanan dari pemerintah Kota Surakarta CQ Wali Kota Gibran Rakabuming Raka terhadap ahli waris. Nah, gugatan perlawanan tersebut di dalam gugatan itu terdapat 2 poin tuntutan yang dimohonkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini pemerintah kota. Poin yang pertama adalah agar putusan pengosongan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh ahli waris itu dinyatakan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan, alias putusan non-eksekutable. Nah, kemudian tuntutan yang pada poin kedua adalah agar penetapan sita eksekusi terhadap tanah Sriwedari RP 295 seluas kurang lebih 99,889 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, itu dinyatakan tidak sah. Nah, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat dan membatalkan sita eksekusi tersebut. Nah, 2 poin putusan itu di tingkat Pengadilan Negeri Surakarta putusannya tidak dapat diterima. Nah, kemudian pemerintah Kota Surakarta tidak terima, kemudian mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah Semarang. Alhasil putusan Pengadilan Tinggi kembali menolak permohonan banding dan menguatkan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta sebelumnya. Nah, tidak terima atas kekalahan di tingkat banding, kemudian Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Nah, baru di tingkat kasasi tersebut, yang mana dua tuntutan yang dimohonkan itu, pemerintah kota mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan pihak penggugat itu untuk seluruhnya. Yakni dua poin putusan itu supaya dikabulkan untuk seluruhnya. Pertama, putusan pengosongan itu supaya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penetapan sita eksekusi atas Nasir Hudari tersebut juga dinyatakan tidak sah, diangkat dan dibatalkan. Tapi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung hanya mengabulkan sebagian dari gugatan pihak penggugat. Nah, artinya ada yang dikabulkan, ada yang ditolak. Nah, yang dikabulkan itu hanya sebatas tuntutan terhadap penetapan sita eksekusi. Penetapan sita eksekusinya itu saja yang dikabulkan untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Kemudian amarnya berbunyi menghukum kepada para tergugat untuk tunduk pada putusan tersebut dengan segala akibat hukumnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menolak gugatan perlawanan untuk selain dan selebihnya. Nah, artinya di sini opini yang berkembang di masyarakat itu kan seolah-olah sitanya itu sudah disabut, eksekusinya itu dibatalkan, sehingga lahan itu kembali menjadi milik Pemkot dan Pemkot bisa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan tersebut. Itu tidak benar. Ya, dari dua tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan itu hanya sebagian yang dikabulkan, dan yang dikabulkan itu hanya penetapan sita eksekusinya. Jadi putusannya tetap masih sah berlaku, karena gugatan itu sebetulnya di luar perkara pokok, yakni kepemilikan atas tanah Hudari, yang pada tahun 1981 melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu sudah dinyatakan sebagai hak milik yang sah dari almarhum Raden Mas Temenggung Wironingrat, yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris. Selesai. Jadi gugatan yang terakhir ahli waris terhadap Pemkot itu sebetulnya gugatan pengosongan dan perbuatan melawan hukum. Nah, saya ulangi lagi bahwa hasil putusan kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan Pemkot itu hanya sebatas membatalkan penetapan sita eksekusinya, bukan putusannya. Jadi kepemilikan tetap melekat, putusan eksekusi yungto penetapan pelaksanaan eksekusi masih sah berlaku sampai kapanpun. Jadi berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat kondemnatur amarnya, itu menunjukkan bahwa sengketa di pengadilan sudah selesai. Seluruh upaya hukum Pemkot sudah habis tertutup untuk bisa mendapatkan lagi atas penguasaan kepemilikan lahan Hudari. Nah, ini yang harus dicatat, diingat dan dipahami, khususnya untuk seluruh ahli waris almarhum Wironingrat dimanapun berada. Dan juga yang tidak kalah penting adalah terhadap warga masyarakat Kota Surakarta, khususnya
para PKL yang beraktivitas di dalam area Taman Sriwijaya, agar jangan terkecoh, jangan mau diadu domba, dibenturkan melalui cara apapun oleh oknum penguasa pemerintah Kota Surakarta. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunadi Joko Pikukuh, koordinator ahli waris dari almarhum Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wiryodiningrat, pemilik yang sah dari lahan Sriwijaya X RPE Perponding 295 di Surakarta. Terima kasih.